wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun wal muslimat, hamba-hamba Allah, semoga semua kita diampunkannya, amal kita diterimanya, anak cucu kita semuanya dijadikan anak cucu yang saleh dan salehah, semua rezeki yang diberikannya mendapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan dan dihormati Bapak Pengurus Masjid Darussalam KDA Batam, bapak-bapak beserta ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang telah dibangunkan dari tidur pada pagi ini. Ada tadi sebelum kita berkunjung melaksanakan salat subuh berjamaah, ada yang salat tahajud, salat hajat, salat witir, dan mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Kesemuanya itu adalah amal-amal yang akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Untuk itu selalu Allah kita puji dalam keadaan bagaimanapun juga. Setelah kita memuji Allah, kita berselawat kepada manusia pilihan yang tiada cacat baik tubuh maupun rohaninya, dan akhlaknya dipuji oleh Allah. Wa innaka la ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Semoga Allah mempertemukan kita dengan beliau. Setiap saat kita berselawat dipertemukan nanti di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai dasar tausiah kita, pada pagi ini kita bacakan Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Sebelum ayat itu saya bacakan, saya sangat bersyukur kepada Allah di mana di Masjid Darussalam yang tadi kita baca setelah kita assalamualaikum, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina ya rabbana bis salam wa adkhilnal jannata Darussalam. Ternyata nama masjid kita itu Darus, kampung, salam, selamat. Mudah-mudahan kampung tempat kita tinggal ini, negeri tempat kita berdomisili ini selalu diselamatkan oleh Allah sepanjang hari. Amin. Yang kedua, selama berada di Batam ini saya tidak gentar. Pagi ini saya dikawal oleh anak-anak muda Islam yang berseragam baju, pakai fotonya motor. Pagi tadi mulai saya lihat apakah orang ini mau balap ini, ya kan, atau terabas. Ternyata dia mengawal ustadz yang telah tua ini. Mudah-mudahan anak muda ini semuanya mendapat berkah dan ridha dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin.
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau kita perhatikan ayat ini, betapa cintanya Allah kepada kita. Beliau mengajak kita bersegera untuk minta ampun. Bersegeralah engkau mencari keampunan dari Tuhanmu. Apa rahasianya ini? Yang pertama sekali, kita disuruh oleh Allah bersegera karena umur kita pendek. Dan masing-masing kita ini tidak akan pernah mendapatkan tiket kapan jadwal kematian itu. Tapi tanda-tandanya banyak. Kalau seperti saya ini, pertama uban telah bertabur. Yang kedua kulit sudah kendur. Kemudian mata sudah lamur. Dan makanan banyak lagi bubur. Karena gigi tidak seutuh dulu. Akhirnya akan tiba di liang kubur. Kaum muslimin, karena pendeknya umur kita itu, maka Allah menyuruh kita bersegera bertaubat. Dosa kami sangat besar, Ustaz. LGBT kami pernah. Berzina kami ada. Bukan perempuan Melayu saja lagi. Dengan perempuan Cina saya sudah berzina. Dengan Itali sudah berzina. Dengan Jepang sudah berzina. Bertumpuk-tumpuk dosa zina saya. Yang kedua, permainan yang saya sukai judi. Siang berjudi, pagi berjudi, malam berjudi, sedang orang salat Jumat juga berjudi, sedang orang kuliah subuh saya juga berjudi. Yang ketiga, kalau orang mabuk meminum minuman keras, saya mabuk kalau tidak dapat minuman keras. Maka setiap hari yang saya konsumsi itu arak. Yang saya konsumsi itu minuman-minuman pakai alkohol. Maka setiap hari saya pasti ada mabuk. Kemudian saya selalu minta tolong kepada tukang sihir kalau ada hajat saya yang tidak sampai. Kemudian ada dosa saya lagi, menganiaya orang lain, mengambil hak orang lain. Sudah bertumpuk-tumpuk dosa saya. Bagaimana Allah akan mengampunkan? Ada keluhan orang seperti itu, Pak. Kalau ada teman kita seperti itu, beri dia sugesti. Beri dia harapan. Kaum muslimin yang terhormat, kalau kita dalam salat, setelah kita berniat, kita baca takbir. Takbir itu apa? Allahu Akbar. Bana banyaknya dosa orang Minang. Berapa banyak dosa kita orang Indonesia ini, berapa banyak kesalahan kita berkumpul semuanya, sebanyak buih di lautan, belum sebesar Allahu Akbar. Jadi kita jangan putus asa minta ampun. Kaum muslimin, ada terjadi di zaman dahulu namanya Fudel bin Atta. Itu kerjanya merampok saja sepanjang masa. Tapi akhirnya dia jadi ulama. Berarti sebelum jadi ulama itu dia minta ampun kepada Allah. Karena dia orang Arab, suatu kali dia sudah mengintai rumah yang akan dirampok, rumah orang kaya raya. Saat itulah dia mulai dapat petunjuk dari Allah.
Ketika dia telah masuk ke rumah itu, dia lihat suami istri yang empunya rumah itu, kaum muslimin yang terhormat, sedang salat tahajud berjamaah. Tentu saja bacaannya dikeraskan. Para jemaah yang terhormat, maka yang dibaca ketika itu oleh suami sebagai imam adalah ayat yang terdapat dalam surat Taha. Apa bunyi ayat itu? Innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Sesungguhnya orang-orang yang menemui Allah mati nanti dalam berdosa. Fa inna lahu jahannam. Maka sesungguhnya dia akan masuk ke neraka Jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Di dalam neraka itu tidak hidup dan tidak pula mati. Bagaimana itu Pak? Di neraka tidak hidup, tidak mati. Apa jawabannya? Ya lama sekali berpikirnya. Hidup-hidup mati. Itu kalimatnya. Hidup-hidup mati di dalam neraka itu. Kalau begitu dibakar mati, habis perkara, tidak ada lagi. Tapi hidup-hidup mati. Nah, karena dia orang Arab, dia tidak perlu menerjemahkan ayat itu, sehingga dia langsung mengerti. Pada saat itulah dia dapat hidayah, dia minta ampun kepada Allah. Akhirnya dia menjadi seorang ulama. Di berapapun besarnya dosa, sebanyak buih di lautan, jangan kita putus asa minta ampun. Allah dengan ini bersedia mengampunkan kita. Tandanya apa? Beliau ingatkan kita dengan seruannya, wasari'u. Itu panggilannya jamak, Pak. Bersegeralah kamu semuanya yang berdosa, mohon ampun kepada saya. Yang kedua, Bapak-bapak, jadwal kematian kita tidak tahu. Jadi kalau ditunda-tunda minta ampun, dosa kita semakin bertumpuk. Setelah itu kematian datang. Semua manusia ini betapapun engkarnya, saat malaikat maut datang, dia menyesal. Minta ditunda kematiannya itu. Begitu manusia ini. Sifat-sifatnya begitu. Setelah kematian datang, malaikat maut sudah hadir, dia mau bertobat. Seperti Fir'aun dan seperti Namrud. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para remaja Islam, jamaah subuh yang berbahagia. Maka setiap hari, setiap saat, setiap detik, dimanapun kita berada, kecuali dalam WC, tidak boleh di sana. Makanya kita tidak lupa minta ampun kepada Allah. Allah itu, bapak-bapak yang terhormat, adalah sesuatu yang berbeda dengan seluruh alam. Beliau maha kuasa, beliau maha berkehendak. Makanya kalau kita berkehendak yang baik, walaupun selama ini kita berbuat buruk, ikhlas dan tulus kita akan diampunkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kenapa kita disuruh bersegera oleh Allah minta ampun itu? Karena beliau cinta kepada kita. Beliau sayang kepada kita. Coba kita lihat Pak, begitu sayangnya Allah kepada kita, disuruh kita oleh Allah memperhatikan tubuh kita ini. Fi anfusikum afala tubsirun. Yang di dalam dirimu itu kenapa tidak kamu perhatikan? Coba kita lihat. Kuku kita ini dari tulang. Zat tulang ini karena keras. Gigi kita juga dari tulang. Tetapi kuku setiap hari kalau tidak dipotong bertambah panjang. Gigi tidak. Ya kan? Kalau gigi yang panjang lo kira-kira Pak. Ya seperti gajah, seperti babi lah kita.
Tidak indah dipandang mata lagi. Tapi kuku bertambah panjang, gigi tidak. Itu tanda Allah cinta kepada kita. Itu contoh yang ada di dalam diri kita. Kemudian kalau kita layangkan pandangan kita ke alam semesta ini, banyak contoh-contoh lain. Tandanya Allah cinta kepada kita. Para jemaah, kemudian rambut kita juga sebangsa bulu. Alis kita juga sebangsa bulu. Tapi rambut setiap hari bertambah panjang, alis tidak. Kalau alis ini bertambah panjang, mata kita tertutup. Bagaimana kita memandang lagi? Jadi dimanapun kita melihat, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita mengais rezeki, nampak sekali kasih sayang Allah seperti itu. Saya bapak-bapak dulu bekerja di PT Semen Padang. Dimulai semenjak tahun 74, pensiun tahun 2008. Kaum muslimin para jemaah, moto dari Semen Padang itu kami telah membuat sebelum yang lain memikirkannya. Sehingga dia semakin berkembang. Bapak-bapak yang terhormat, begitu banyaknya nikmat Allah ya. Maka kita jangan melupakan itu. Kita harus segera bertobat dengan dosa kita. Apa bahannya di PT Semen Padang itu? Ada bukit namanya di sana Bukit Karang Putih. Bahasa Pariamannya limestone. Ya kan? Ya kan? Perekat batu. Itu agak 200 tahun lagi tidak akan habis. Berdirinya pabrik itu dan beroperasinya di zaman Belanda tahun 1910. Pabriknya manual, sekarang tidak dipakai lagi, hanya jadi museum. Hanya 5 pabrik baru yang modern, Indarung 2, 3, 4, 5. Ya kan? Yang akan dicipta, yang akan akan dibikin semen itu, bahan utamanya itu limestone itu. Ya kan? Ada bahan kedua namanya batu silika. Tapi juga diletakkan oleh Allah berdampingan antara batu karang putih itu dengan batu silika. Kemudian campuran yang ketiga namanya tanah merah. Sama dengan tanah yang akan dibikin untuk batu bata ini. Tanah di sekitar Indarung itu juga itu. Kemudian campuran yang lain yang dibeli keluar hanya satu, pasir besi. Untuk apa? Untuk menjadikan semen itu warnanya abu-abu. Kalau tidak pakai pasir besi, itu warnanya putih aja. Untuk menahan tempo pengerasan, ada namanya gips. Juga gips ini dipakai orang kalau tulang patah. Jadi kalau semen tidak pakai itu, begitu dia kena air, langsung mengeras. Bahan-bahan untuk itu diciptakan oleh Allah berdekatan letaknya. Ya kan? Begitu Allah memberikan nikmat kepada manusia. Memang tidak orang kita yang menemukan. Namanya John Law. Itu kampungnya di Belanda, di Amsterdam. Ya kan? Begitu dia memeriksa, dibawa ke labor, ternyata bahan ini bisa jadi semen. Sampai sekarang berkembanglah pabrik semen itu. Entah berapa manusia yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengais rezeki di sana, termasuk saya. 5 anak saya Pak, jadi sarjana, itu semuanya gajinya sebagai karyawan. Jadi saya sampai sekarang selalu mendoakan PT Semen Padang itu supaya tetap berjaya. Dengan takdir Allah saya mendapatkan rezeki di sana.
Namun kita setiap hari ada lupa, berbuat dosa kita, maka bersegeralah kita minta ampun, karena Allah itu tanda bukti cintanya kepada kita, tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bapak-bapak, berapa ilmuwan di dunia ini, berapa ahli matematik, berapa ahli fisika, berapa ahli biologi, kesemuanya itu mereka berkumpul, mereka bikin mesin hitung untuk menghitung nikmat Allah di dunia yang fana ini. Mereka tidak akan mampu, kata Allah. Kenapa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kami beri manusia itu ilmu kecuali sedikit. Jadi kalau kita menganggap enteng dosa, Pak, dosa kecil yang bertumpuk itu juga berubah menjadi dosa besar. Maka jangan ditunda minta ampun itu, karena Allah sangat cinta kepada kita. Nah, kalau kita sudah minta ampun, bagaimana? Tidak kita bikin lagi dosa yang sama. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang-orang yang telah terlanjur melakukan pekerjaan keji dan mungkar, zakarullah, kemudian dia ingat kepada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, lantas dia minta ampun kepada Allah. Siapa lagi yang bisa mengampunkan kecuali Allah? Inilah permohonan kita setiap hari. Ana abduka ya Allah wa anta rabbi faghfirli la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunkanlah aku ya Allah, tidak ada yang bisa mengampunkan dosaku kecuali Engkau. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak bikin lagi dosa yang sama karena mereka telah tahu. Kalau di Minang, Pak, orang yang telah minta ampun dibikinnya lagi, itu tobat sama lado. Lado itu cabai, Pak. Istrinya setelah memasak, sudah masak sambal lado ini, kemudian sangat pedas. Apa kata suaminya? Dia jangan di ketengahnya sama lado kobekoyo padeh banget. Istrinya sangat jujur. Tidak bisa, lidah saya ini pedas, jangan lagi dihidangkan. Tidak bisa saya makan yang pedas seperti itu. Istrinya sangat patuh kepadanya. Makan sore nanti tidak dihidangkan lagi. Apa kata suaminya? Dek, mana cabai yang kemarin itu? Iya kan? Tapi pedas, Bang. Ya, pedas-pedas enak. Jadi dosa itu pedas-pedas enak kalau dibikin lagi. Karena iblis programnya itu. Setiap hari kita disuruh berbuat dosa itu oleh iblis. Jadi jangan diulang lagi setelah bertobat. Kita isi dengan amal-amal saleh. Kalau kita perhatikan ujung ayat tadi, orang yang telah minta ampun, kemudian diampunkan oleh Allah, setelah itu tidak dia bikin lagi dosa yang sama, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga disediakan untuknya seluas langit dan bumi. Jadi yang masuk surga itu, Pak, bukan orang yang taat selama-lamanya saja. Orang yang berdosa bertobat mengisi dengan amal saleh, orang tadi akan masuk surga. Sama dengan orang yang takwa seperti nabi-nabi itu. Berapa luasnya surga? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Seluas langit dan bumi. Bapak Ibu pernah enggak mengukur berapa luasnya langit dan bumi? Bagaimana cara mengukurnya, Pak? Kita di dalam itu terkurung. Seperti itu juga kenapa Allah itu tidak bisa dilihat? Karena dia maha besar.
Ya kan? Tidak mampu seluruh alat di tubuh kita ini untuk mewadahi melihat Allah dengan kasat mata. Jangankan itu, kita saja secara pas dan pasti tidak akan bisa mengukur berapa besarnya langit dan bumi ini. Karena terkurung di dalam itu. Tapi orang astronomi, ya kan, ini bisa lebih, bisa kurang, bisa pasti, bisa tidak. Katanya luas langit dan bumi itu kalau dibikin kendaraan secepat cahaya. Berapa kecepatan cahaya per detik? 3.333 km per detik. Bukan per kilo, bukan per jam, per detik. Iya kan? Lampu kita di masjid ini, Pak, kalau sekarang dipadamkan, maka gelaplah masjid ini. Tapi begitu dihidupkan, ya kan? Apakah berangsur-angsur dia menerangi masjid ini? Tidak. Langsung terang ke sana sini. Begitu kecepatan cahaya. Dibikin kendaraan secepat cahaya itu, kemudian disuruh mengelilingi alam semesta langit dan bumi ini, baru dia bisa menyelesaikan selama 30 miliar tahun. Kalau manusia disuruh jadi sopirnya bagaimana? Ya kan? Manusia ini umurnya hanya puluhan tahun. Iya kan? Iya kan? Sedangkan lamanya mengelilingi langit dan bumi itu 30 miliar tahun. Begitu luasnya. Seluas itu pula surga lebih kurang. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Isinya tidak sebanyak isi neraka. Kenapa? Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara manusia ini yang mau bersyukur, Pak. Mudah-mudahan jamaah Darussalam ini dikelompokkan oleh Allah dengan penduduk surga yang sedikit itu. Amin. Ya kan? Orang yang tidak mau bertobat itu orang apa namanya? Orang sombong. Ya kan? Saya contohkan dengan bahasa Minang ya, Pak. Nanti saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Bara banyaknya sombong tuh. 3, Pak. Pertama sombong padiampo. Kedua sombong sanduk dukuang. Ketiga sombong kudo bendi. Ya kan? Bapak-bapak yang dari Minangkabau langsung ngerti itu. Nanti saya terjemahkan, Pak. Kalau padi bahasa Indonesianya juga padi. Ampo itu tidak ada isinya. Kulitnya aja. Iya kan? Sombong padi ampo. Bagaimana padi ampo kok di tengah sawah? Kalau padi berisi dia tunduk, Pak. Kalau padi amponyo mencorongak kate. Artinya dalam bahasa Indonesia membanggakan diri. Saya tinggi semampai. Kamu itu pendek dan bongkok. Ya kan? Apa kata padi berisi tadi? Biar aja kamu tinggi semampai, jangkung. Saya pendek, tidak apa-apa. Sampai kapan padi yang tidak punya isi tadi dapat membanggakan diri? Ketika orang akan memanen, dipotong. Setelah itu diirik. Ya kan? Dia ikut terbawa itu. Dipotong, dia masih ada. Ya kan? Diirik atau dilambui, nyo satu jo. Tapi kutiko mangin, inyo tasisih. Nan nampo turun kalapi, nan boneh turun kalapi, nan nampo tabang keluar. Nan boneh konyo masukan dia orang ke dalam karuang, dibawa ke heler, kemudian dijamu, dikaka jujung jari, ditumbuk lah tarik indak baratah lai, masuk ke dalam periuk, ditanak jadi nasi, nyo ambil jo tangan suuk, nyo angke kateh ke mulut nyo baca bismillah. Apa diampo, Pak? Tinggal di dalam sawah.
Lai lama di tiek indak itiek sendak malamaan. Karena isi ndak ado amarato lai. Iku ado pantunnya ratok padiampo. Bagaimana bunyinya? Lapeh nandari pasa baso andak menjalang simpang canduang kakida kapandakian malang mana jadi padiampo niat nak samo masuk ke ruang di sisi angin di tampian. Saya terjemahkan itu dulu ya Pak, ya kan? Yang tidak mengerti bahasa Minang. Jadi orang yang tidak mau minta ampun, orang yang selalu berbuat dosa, itu disebut orangnya orang sombong. Sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diibaratkan seperti padi tadi, isinya nggak ada. Maka padi yang berisi dibawa orang pulang, dijemur di pelataran eler, kemudian dia ditumbuk jadi beras, kemudian jadi nasi. Dimuliakan oleh orang, diangkat dengan tangan kanan, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Apa dia yang tidak berisi tadi? Kaum muslimin tinggal saja di dalam sawah. Tidak mau orang mengangkatnya ke rumah. Kemudian karena orang akan memulai lagi membajak sawah, maka dibakarlah dia dengan jerami padi tadi. Hancur dia terbakar. Di sanalah dia meratap. Seperti itu pula orang sombong, orang tidak bertobat, orang yang angkuh kepada Allah akan tersisih di akhirat nanti, terbakar di neraka. Ya. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, ya Allah kan sudah menciptakan manusia itu, sekarang dia bakar pula di dalam neraka, kan rugi Allah itu. Itu pertanyaannya. Sudah diciptakan dibakar lagi. Ini jawabannya bapak-bapak kaum muslimin mudah saja. Seorang petani kita tanya, Pak, setelah padi ini bapak tanam bagaimana? Saya akan mencabut rumput-rumput di sekelilingnya agar dia subur. Sesudah itu saya rawat. Dengan apa? Saya pupuk. Kemudian kalau ada ulat itu saya racun. Kemudian padi itu masak, saya potong. Yang berisi saya bawa ke rumah. Kemudian yang tidak berisi tadi saya bakar dalam sawah. Para jemaah yang terhormat, kenapa padi yang tidak berisi itu dibakar? Orang petani tadi sudah payah-payah menanam semenjak dari bijinya, gabahnya. Sekarang dibakar setelah dia tercipta. Karena apa? Karena dia tidak punya isi. Begitu juga Allah. Ya kan? Manusia yang tidak berguna, yang sombong, yang tidak menyadari dosa, tidak mau bertobat, akan dibakar oleh Allah di neraka. Jadi Allah bukan rugi. Manusia itu sendiri yang rugi. Kaum muslimin, para jemaah, apa keuntungannya masuk surga? Kalau dunia, Pak, itu sepanjang usia kita. Di dalam kubur mungkin lebih lama dari usia kita. Kenapa begitu? Coba hitung Nabi Muhammad saja. Umur Nabi Muhammad 63, jaraknya dengan kita sekarang sudah 1500 tahun, 1,5 abad. Berapa beliau dalam kubur? 1437 tahun. Untung saja dia Nabi. Kalau preman, marah saya nyokrate dekat 1500 tahun. Nah, jadi di dalam kubur lebih lama dari dunia ini. Maka janganlah terlalu cinta untuk dunia, pikirkanlah kita untuk masuk kubur. Bapak jadi gubernur 2 periode, Pak, turun lagi. Jadi wali kota 2 periode, turun lagi. Jadi ustadz disediakan kursi, sudah ngaji, turun lagi. Sekarang kita menari, berjalan, berdendang, melagu, bernyanyi. Segala macam kegiatan yang banyak melupakan Allah.
kita berjalan di atas bumi, satu saat kita akan masuk ke perut bumi. Tidak ada yang kekal. Kullu man alaiha fan. Apa yang ada ini akan lenyap. Ya. Itu dunia. Tapi kalau surga, khalidina fiha. Coba bayangkan itu. Tidak ada kita keluar dari sana lepak. Tidak ada. Selama-lamanya di sana. Satu, kita tidak disuruh beribadah lagi. Iya kan? Nah, kita di surga itu mencilok, Pak. Makan, lalu. Tidak pula. Karena di surga tidak ada WC. Iya kan? Tidak ada WC di sana. Kalau ada pula WC di surga, itu ada orang membersihkannya. Kerja lagi. Iya kan? Sedangkan di sana itu orang disenangkan, dibahagiakan, tidak kerja lagi. Malah ibadah tidak disuruh. Makanan yang tidak berguna bagi tubuh, jadi apa? Jadi keringat. Iya kan? Dan keringat yang keluar dari sisa makanan itu baunya lebih harum dari parfum kasturi. Ibu-ibu ada enggak yang pakai parfum kasturi? Kalau ada itu KW itu. Enggak asli. Iya kan? Parfum kasturi itu hanya ada di surga. Jadi keringat bau itu asalnya dari makanan yang tidak dibutuhkan tubuh. Dua. Bapak-bapak yang ketiga, sekarang di dunia ini kulit kita kan macam-macam. Ada yang hitam pekat, ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat, ada yang putih seperti rebung. Ya kan? Dan begitu juga tinggi kita tidak sama, Pak. Ada yang pendek, ada yang jangkung seperti anak saya ini. Mungkin kalau kita berdiri, dia yang paling jangkung di sini. Iya kan? Kaum muslimin yang terhormat, nanti kita yang pendek-pendek, kulit hitam, awak pendek. Ada akhirat nanti setinggi Nabi Adam, 37 meter. Kulit putih, gigi rapi. Nantak bagi gigi gini kuah, lagi gigi palsu, ya kan? Ketika kau makan kacang tujin, batumbuh di tempuruang lo, asudah itu makan. Ya kan? Nah, ada gigi lagi. Nanti akan ditukar dengan gigi asli oleh Allah. Gigi yang telah hancur di dunia ini. Ya kan? Begitu di surga itu. Wajah kita, saya sekarang kan udah tua ini, Pak. Ya kan? Tidak ada yang hitam lagi. Jenggot putih. Andaikan dipanjangkan kumis ini juga putih, Pak. Rambut di kepala juga sudah putih. Ada lagi begitu kita kalau tua itu diingatkan oleh Allah. Maka saya mohon yang telah setua saya ini, rambut telah putih, jangan dicat lagi. Tidak ada gunanya, Pak. Kalau terlambat kita ngecat rambut itu, yang di bawahnya putih, yang di tengahnya coklat, yang di atas hitam, kayak bulu babi dia. Tidak usah, kita terima aja. Memang sudah ukurannya begitu, dalam usia begitu. Tidak perlu dicat. Dan tua muda kita itu tidak lihat dari rambut saja. Ya kan? Cara berdiri kita dari duduk, Pak. Kalau orang sudah tua, kalau tidak lututnya dipegang pinggangnya. Jadi setelah tua ini, Pak, yang sakit itu pinggang lutut. Yang akan dijauhkan apa? Sakit hati. Sudah tua jangan ada sakit hati lagi. Kalau istri marah, sabar aja, Pak. Ya kan? Jangan dilawan. Ya. Kalau ibu-ibu kena marah oleh suami, jangan dilawan. Dalam bahasa Minang, kalau istri itu disebut kau, tapi kalau dalam bahasa Medan biasa saja. Tapi dalam bahasa Minang, ya kan? Nah, kau ke istri itu kasar. Apa kau itu kecil suami kawa sabar sebu apa lah meninggal dah januda sabu yo berdosa amak kau amak pai barale baruda ku ado pasanuda wa sampai ambek koi
Pandi kau ambola PSD-nya dah sarjana aja lambot. Gilo kau, yo malang na udah dapat bini gilo tu alai. Jangan dilawan. Jadi kalau suami itu kasar kepada kita, kata-katanya tidak enak, jangan kita balas dengan kata-kata yang tidak enak pula. Iya kan? Sabar. Jadi kita orang sudah tua ini banyak sabar, Pak. Kalau sakit hati dengan sakit pinggang biasa itu. Tapi kalau sakit lutut dengan sakit pinggang biasa itu. Saya merasakan itu. Tapi jangan lagi sakit hati. Sebab di dalam diri kita ini, Pak, yang menjadi kendali itu hati. Siapa yang mengatakan? Nabi. Inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia itu ada daging gumpalan. Iza salahat salahal jasadu kulluhu. Kalau baik dia akan baik seluruh tubuh. Wa iza fasada fasadal jasadu kulluhu. Kalau rusak dia rusak seluruh tubuh. Ala ketahuilah wahyal qalb, dia itu hati. Kalau ada orang gemuk, Pak, subur tubuhnya. Nih teman kita itu gemuknya sekarang ya. Iya benar. Kenapa? Hatinya senang. Kalau ada pula teman kurus tinggal kulit pembalut tulang. Bu, teman kita yang sama majelis taklim itu udah kurus ya, Bu. Iya, dia makan hati. Kenapa makan hati? Suaminya nikah lagi. Ada tetangga kita sudah berkali-kali masuk penjara, tidak berubah perangainya. Iya, dia keras hati. Hati, Pak. Kemudian kita menghadiri pesta. Ternyata yang jadi istrinya itu perawan ting-ting, masih muda, 20 tahun. Suaminya setua saya ini, umur 70 tahun. Kenapa dia mau bersuami tua itu? Hatinya kanai. Hati den kanai kaba ajo. Jadi hati. Maka hati ini yang kita tata. Kalau hati kita tertata, kita sadar bahwa kita banyak dosa. Orang yang banyak dosa akan segera minta ampun. Apalagi jatah surga itu, Pak. Wajah kita di sana sama dengan pemuda berumur 25 tahun. Bapak yang telah peot-peot ini muda nanti lagi. Jangan sedih. Asalkan masuk surga. Tapi kalau masuk surga, masuk neraka, itu semakin hitam. Karena apa? Terbakar. Kami ibu-ibu bagaimana, Ustaz? Ibu tingginya 27 meter. Kulit putih seperti Siti Hawa. Yang tidak punya gigi sekarang lagi, nanti utuh giginya. Iya kan? Para jemaah yang terhormat, itulah surga itu. Jadi kalau kita bayangkan kemanapun Bapak yang banyak punya uang, ke kota-kota di dunia ini berdharma wisata, kota itu sudah dikunjungi, kota itu di negara sana sudah kita lihat. Apa yang paling bagus dilihat di dunia ini, jangan disamakan. Nanti kita bayangkan mana surga itu. Tidak ada. Jadi luar biasa surga itu. Orang yang telah bertobat, diberi ampun oleh Allah, tidak bikin dosa yang sama lagi, masuk surga. Dikelompokkan dengan orang takwa. Untuk jadi orang takwa itu apa ciri-cirinya? Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia kalau bernafkah itu, Pak, tidak melihat situasi. Kalau dia pegawai, walaupun belum gajian, tapi masih ada di dalam sakunya uang, dia tetap berinfak. Ketika sudah gajian banyak, dia juga berinfak. Karena dia tahu amal yang disukai Allah itu amal yang terus menerus, daimun, ya, yang tidak terputus-putus. Itu. Kemudian wal kaziminal ghaiz. Orang takwa itu sanggup mengendalikan marah.
Dia bisa berbuat adil, memutuskan suatu perkara walaupun dia sedang marah. Tul kaziminal ghaiz. Ada orang yang marahnya bapak-bapak bukan main. Periuk juga di rumah melayang. Kursi dirobek-robek dengan pisau. Istrinya digampar. Ya kan? Anaknya ditendang. Kaca rumah dipecahi. Padahal uangnya sudah banyak habis. Ini orang marah tidak terkendali. Tidak bisa jadi orang takwa ini. Kemudian wal afina anin nas. Pemaaf dari kesalahan manusia. Jadi jangan jadi orang sombong. Surga itu tidak ada ukurannya di dunia ini. Yang kedua, sombong kudo bendi. Kalau di Sumatera Barat, Pak, bendi namanya. Di daerah lain ada namanya Dorkar, ada namanya Delman. Bendi itu di belakangnya tempat orang duduk, di mukanya yang menghela kuda. Ya kan? Kaum muslimin yang terhormat, ketika kusir, penumpang sudah naik, kuda ini dipukul sedikit itu dengan cambuk. Dia lari. Kalau terlalu cepat larinya, air ludahnya ini berbusa. Kalau lambat dipukul lagi. Apakah bebas kuda itu berlari? Tidak. Kalau langkahnya agak berat ke kanan, tali lesnya ditarik ke kiri. Dia terlalu ke kiri, ditarik ke kanan. Ya kan? Sudah 2 kali kusir itu makan, kuda itu hanya dapat sagu. Tidak ada kusir itu berbasa-basi kepada kuda. Mau kemakan nampera gua sambadang. Nah dapat sagu bacancang. Amato ditutup lo tuh Pak, mata kuda itu Pak, kiri kanan ditutup oleh kusir itu. Tidak bebas melihat. Ditanyakan orang, Pak Kusir, kenapa mata kuda itu ditutup? Supaya jangan dilihat oleh kuda ini penumpang memberikan uang kepada kita aja. Jadi dikecoh aja kuda ini oleh kusir. Setelah kuda itu tua nanti, tidak bertenaga lagi, dibawa ke Payakumbuh kalau di Sumatera Barat. Ada namanya di sana Padang Manggateh. Di sana tubuh disembelih. Ya kan? Kalau kita masih bertenaga, 5 penumpang harus dibawa sambil lari. 2 penumpang harus dibawa sambil lari. Setelah kita tidak bertenaga, kita disembelih. Untuk apa ditiru sombong kudo bendi? Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat sombong. Sebab sifat sombong itu yang pertama sekali melakukan iblis. Setelah itu siapa? Qabil, anak Nabi Adam. Jauhkanlah diri dari sombong itu. Tidak ada gunanya sedikit pun. Akan tersisih kita dengan orang-orang yang taat kepada Allah nanti di yaumil mahsyar. Jadi kalau kita simpulkan, pertama, jangan putus asa dengan dosa yang banyak. Segeralah minta ampun, Allah akan mengampuni. Kecuali kalau minta ampun itu roh sudah tiba di sini, kayak Fir'aun. Ketika ombak hampir menelan seluruh tubuhnya lagi, ya kan? Saat itu dia mau minta ampun, minta tolong kepada Nabi Musa, tapi tidak bisa ditolong lagi. Semoga jamaah Masjid Darussalam sudah diampunkan oleh Allah semua dari dosa-dosanya. Sebab salah satu, kita datang subuh ke masjid ini luar biasa Pak. Kalau dapat nanti sama jumlahnya dengan orang salat hari raya, maka semakin cemaslah orang kafir melihat kekuatan muslim itu. Tapi kita berdoa saja, mudah-mudahan saudara kita yang belum bangun subuh, nanti akan dapat hidayah oleh Allah bangun subuh untuk salat berjemaah di setiap masjid yang ada di tempat kita tinggal. Kaum muslimin, kalau ada yang salah yang saya sampaikan tadi, itu semuanya dari saya. Terakhir ayat tadi, wal afina anin nas. Kalau ingin jadi orang takwa, ingin masuk surga, janganlah mendendam. Pemaaflah kepada siapa saja.
Kalau orang itu ingkar, minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada teman saya ini. Dia bersalah kepada kita, sudah saya maafkan ya Allah. Karena dalam bahasa Minang, parelah gadang paedah, pamaaf gadang pahalo. Kalau kita sudah merelakan sesuatu kepada seseorang, faedahnya akan kembali kepada kita. Kalau kita pemaaf, pahala kita akan besar. Semoga Allah memberikan itu kepada kita semua. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana Suara Minang TV sadanya, alhamdulillah kajian subuh Buya Haris Tawardi dalam safari dakwah ke Batam di Masjid Darussalam KDA sudah berlangsung dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada dan sana yang telah mengikuti kajian subuh tersebut dan memberikan komentar. Kami all kru Suara Minang TV minta maaf kepada dan sana sadanya tidak bisa membacakan komentar satu persatu. Oke, dan sana Suara Minang TV, terima kasih banyak atas perhatian dan atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.